Nah, jadi alhamdulillah teman-teman, kita pagi ini sudah panen banyak sekali cabai dan tomat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatis semuanya, pagi hari ini kita mau panen cabai dan tomat yang ada di lantai 2. Nah, sembari panen kita akan bercerita bagaimana cara kami merawat dan pupuk apa saja yang kita gunakan untuk merawat tanaman hingga bisa panen meski dengan media yang sangat terbatas. Ya, jadi ini tanaman cabenya, ini adalah jenis cabai, kalau di tempat kita namanya cabai gajah. Ini adalah jenis tanaman cabai yang mudah dibudidayakan, perawatannya juga mudah, dan dia juga mampu berbuah banyak meski hanya dengan media yang terbatas. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah polybag yang dengan ukuran tinggi 20 cm. Ya, tapi medianya tidak kita beri penuh, jadi cuma setengahnya seperti ini. Nah, segini kalau kita tutup segini. Jadi untuk medianya itu kira-kira hanya 15 cm-an, 15 cm dengan diameter sedikit ya. Kira-kira ini satu pot itu pot yang kecil. Nah, kita angkat seperti ini. Ini medianya cuma sedikit dan dia juga tidak tembus akarnya. Jadi memang ini jenis cabai yang mudah dibudidayakan. Nah, kalau untuk teman-teman terutama para pemula, terutama ibu-ibu rumah tangga, ini bisa mencoba jenis cabai yang seperti ini ya. Ini medianya sangat sedikit tuh. Tuh. Dan ini dulu tanamannya juga sempat mati, hampir mati teman-teman. Ya, karena bahkan kalau yang ini ada 2 tanaman. Tuh. Yang satu ini sudah kita panen kemarin. Ini yang satu belum, baru mau kita panen. Ini medianya sangat terbatas sekali. Tapi kita lakukan beberapa treatment atau perawatan yang khusus untuk membuat tanaman cabai ini bisa tumbuh subur kembali, dan tentunya caranya sudah pernah kita bahas. Tapi nanti kita akan buatkan videonya lagi secara detail bagaimana cara mengatasi tanaman yang terutama tanaman cabai yang hampir mati ya, terutama karena keriting. Nah, untuk perawatannya sendiri, ini kita hanya menggunakan pupuk organik cair yang kita buat. Biasa kalau untuk masa pertumbuhan itu kita memberikan POC dari air leri saja, masa pertumbuhan ya. Kadang kita juga berikan itu MSG sesekali. Nah, kalau sudah mulai memasuki masa generatif atau sudah mulai berbunga, mulai muncul bunga, kita mulai tambahkan pupuk organik cair. Itu kita buat dari kulit pisang, karena kulit pisang itu sangat bagus untuk membuat tanaman menjadi lebih kokoh karena banyak mengandung kaliumnya, sehingga untuk percabangannya untuk ini batangnya ini dia lebih kokoh ya. Kita potong di sini saja. Dan juga kita harus memberikan kalsium. Nah, kalsium di sini teman-teman bisa menggunakan cangkang telur
bisa juga menggunakan susu skim, pokoknya yang banyak mengandung kalsium. Itu adalah tujuannya untuk membuat buahnya itu lebih besar dan juga lebih sehat dan tidak mudah rontok. Oh ya, ini kenapa kita ada yang dipangkas cuma buahnya, ada yang batangnya. Karena di sini saya perlihatkan untuk yang kita pangkas dengan ini cabangnya, itu nanti di sini akan mulai muncul tunas baru. Ya, jadi tidak terlalu panjang. Kalau yang ini kan tadi ada di pucuk sini ya, jadi kita pangkas. Nah, kalau ini kan di sini. Nah, dengan dipangkas seperti ini nanti akan mulai tumbuh lagi tunas baru, sehingga dia akan mulai berbuah lagi. Kita maju sini. Jadi hampir sama seperti tanaman buah itu ya. Kalau kelengkeng itu kan kalau kita panen itu kita harus memangkas sampai ini cabangnya, itu nanti bisa menumbuhkan tunas-tunas baru seperti itu ya. Nah, ini sama juga untuk tanaman untuk cabai. Nah, buat teman-teman yang tidak mempunyai pupuk dari kulit pisang, teman-teman bisa menggunakan atau memanfaatkan pupuk dari limbah ikan. Sangat bagus karena sudah lengkap dengan kandungan NPK-nya, sehingga bisa membuat tanaman itu menjadi lebih sehat, percabangan lebih kuat, dan buah juga semakin banyak. Kita sering menyebutnya dengan pupuk FAA atau Fish Amino Acid. Jadi manfaatkan limbah ikan apa saja untuk dijadikan sebagai pupuk tanaman. Cara pembuatan yang paling mudah adalah ambil limbah ikan, kemudian kita campur dengan gula merah dengan perbandingan yang sama, misal 2 gram dibanding 2 gram, kemudian kita fermentasi sampai kedua bahan itu tercampur lumat. Kita diamkan sampai 1 bulan, baru bisa kita pakai untuk memupuk tanaman. Nah, di sini teman-teman, nah ini banyak semut, tapi sepertinya mereka tidak terlalu mengganggu ya, mengganggu tanaman, karena buktinya ini buahnya juga bisa bertahan, tumbuh banyak dan bisa bertahan sampai merah. Jadi kalau untuk sekiranya semut itu tidak mengganggu, ya tidak usah kita hilangkan. Mereka kan juga butuh hidup ya. Ya, tapi kalau mereka sudah mulai menyerang ke atas, biasanya kan itu menjadi perantara untuk datangnya seperti hama trip, sehingga membuat tanaman menjadi keriting. Nah, itu perlu kita hilangkan saja dengan pestisida. Jadi kita sifatnya tidak membunuh ya, jadi menghilangkan semut agar tidak ada di tanaman. Nah, teman-teman, ini saya habis dari yang pojok sana, habis panen yang satu polybag sana. Ini ternyata ada yang kena busuk, teman-teman. Nah, untuk buah yang dengan kondisi busuk seperti ini ya, kita pencet ini. Nah, ini biasanya terjadi karena satu, media tanam terlalu lembab ya. Kemudian bisa juga karena lalat buah. Tapi kalau kita lihat dari teks ini ya, kondisinya itu dia terlalu banyak air media tanamnya. Jadi di sini yang harus diperhatikan, penyiraman itu harus secara teratur ya, dan juga tidak terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak itu akan membuat buah cabenya itu menjadi mudah membusuk karena kandungan airnya itu kan terlalu banyak. Nah, penyiraman di sini pun juga penyiraman nutrisi. Jadi untuk penyiraman nutrisi kita juga harus melihat kalau kondisi tanamannya itu misal seperti ini, masih basah seperti ini, kita bisa tunggu nanti saat kondisi media tanam itu cukup sedikit kering. Nah, kalau ini kan masih lembab, jadi tidak terlalu kering, tidak terlalu basah. Nah, untuk penyiraman nutrisi itu kan biasanya dilakukan setiap 1 minggu sekali ya. Kemudian pemberian tambahan kompos bisa dilakukan setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali. Nah, seperti ini masih terlalu agak basah, ini lembab, tapi kalau untuk penyiraman nutrisi kurang bagus. Jadi mungkin kita bisa menyiram sore hari. Tips berikutnya adalah setelah kita panen semua buah cabenya,
Nah, seperti tadi kita lakukan pemangkasan pada cabang-cabang yang tidak bagus ya. Kita hilangkan agar dia bisa memunculkan lagi tunas-tunas baru. Setelah kita panen semuanya, kita harus menggemburkan media tanamnya. Ya, menggemburkan di sini bisa dengan menggunakan alat yang intinya itu tidak mengganggu perakaran. Kan kita coba pakai ini aja nggak apa-apa. Jadi caranya seperti ini, ditusuk-tusuk saja. Jadi jangan ditarik, karena itu akan merusak akar, bisa memutuskan akar, karena kondisi akarnya itu kan melingkar karena kita menggunakan polybag atau pot ya. Nah, setelah digemburkan, nanti kita tambahkan lagi itu kompos dan sekam bakar. Nah, kemudian baru kita siramkan pupuk dari limbah ikan tadi, sehingga nantinya bisa membantu mempercepat pertumbuhan tunas baru, batang lebih kuat, dan bunga-bunga baru, sehingga tanaman cabai ini akan lebih cepat berbunga lagi dan bisa kita panen kembali. Penyiramannya bisa kita lakukan setiap 2 minggu sekali. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman, kita pagi ini sudah panen banyak sekali cabai dan tomat. Tinggal sayurannya kita mau petik. Oh ya, di sini kita juga sekaligus ingin menghabiskan tomat yang ada di rak ini. Ini sudah kita panen. Nih. Jadi ini tanamannya sudah, mungkin kalau kita tanam di sawah ini sudah dimatikan, sudah dibuang. Tapi nanti kita akan meremajakan kembali karena di sini sudah tumbuh tunas baru. Ya, tapi intinya pagi ini alhamdulillah kita sudah panen banyak sekali tomat dan juga cabai. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video panen kami. Tetap semangat berkebun, terutama untuk ibu-ibu, karena berkebun itu ibarat supermarket sendiri, kita bisa panen kapan saja kita mau. Di sini juga masih ada banyak tanaman tomat yang lagi berbunga, dan ada juga sayuran-sayuran. Nah, jadi terima kasih sekali lagi sudah menonton video panen kami. Tetap semangat berkebun. Jangan lupa selalu iringi aktivitas kita dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar hasil yang kita dapatkan nanti itu bisa lebih berkah. Terima kasih. Ikuti terus video-video kami di channel Taman Inspirasi Safa, dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mengikuti video-video yang menarik lainnya dari channel Taman Inspirasi Safa. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.